مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي جعلنا الله وإياكم من أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه. والحمد لله على نعمة الرجاء. ونصلي ونسلم على من علمنا min fadilatir raja. Segala puja puji serta syukur kehadirat Allah Ta'ala yang menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang telah memberikan kita kenikmatan di bulan Rajab. Salawat serta salam ila sayyidil ahbab, kepada orang yang di situ penghulu, orang yang dicintai dan juga sangat mencintai kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashab wa jami'il ahbab. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mengobrol ampunannya di bulan Rajab itu banyak. Maka dari itu kita usahakan di bulan Rajab ini untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan redaksi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Tapi ada yang super. Ada orang di situ wajib dapat ampunan Allah. Siapa mereka? Nabi SAW bersabda, min mujibatil maghfirah idkhalis surur li akhikal muslim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wajib orang mendapatkan ampunan Allah bagi siapa saja yang suka menyenangkan orang lain. Yang suka nyenengin orang, dia dapat wajib ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jangan kita lisan beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala, akan tetapi hubungan kita sama manusia malah membuat orang lain tidak nyaman. Membuat orang lain tidak nyaman, bagaimana dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dosa kepada manusia satu, ya, lebih sulit daripada 70 dosa dengan Allah. Kalau 70 dosa dengan Rabbul Alamin, ada dalam riwayat dan magalah disebut seperti itu, masih banyak kemungkinan dapat ampunan karena Allah Ta'ala Al-Ghafar, Al-Ghafur. Allah Ta'ala Maha Pengampun, Al-Ghafar Maha terus menerus mengampuni, At-Tawwab terus menerima taubat manusia. Tapi kalau manusia, Masya Allah, kadang-kadang manusia maafin, kadang-kadang nggak maafin. Maka dari itu ada dua budaya Islam yang luar biasa di Indonesia, yang di situ tidak ada di luar Indonesia. Yang pertama yaitu halal bil halal. Halal bil halal di situ cuma ada di Indonesia, halal bil halal. Jadi kita saling menghalalkan. Ingat, yang dihalalin bukan hutang ya, tapi yang dihalalkan itu dosa di antara kedua. Baik hubungan sesama saudara, sesama teman, sesama sahabat, sesama lawan, sesama apapun. Halal bil halal. Yang pertama, di luar negeri nggak ada, Indonesia doang. Di luar di sini ada namanya awad. Di Hadramut ada namanya uwad. Yang kedua, salaman sesudah sembahyang. Salaman sesudah daripada sholat 5 waktu. Kalau ada sholat 5 waktu di situ salaman, kalau di Hadramut contohnya yang pakai salaman ba'da subuh dan ba'da asar. Ba'da subuh dan ba'da asar. Karena ba'da subuh dan ba'da asar para ulama terdahulu juga salaman. Kenapa? Karena malaikat pun salaman. Malaikat itu dia gantian sip. Gantian sip antara subuh dan asar, malaikat itu ganti. Yang jagain. Yang jagain kita, malaikatul hafadhah yang bawa amalan ke langit. Nah, pada subuh, pada asar lazim menurut ulama. Tapi kalau Indonesia, Masya Allah, bukan 2 waktu, 5 waktu kita salaman. Alhamdulillah. Kenapa? Biar tidak ada dosa di antara kita. Biar di situ tidak saling menyamankan. Inilah Indonesia kita. Mesti kita jaga suatu adat yang baik seperti ini, saling menyamankan, biar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan tambah lagi kita, ya salaman-salaman, setiap orang ketemu salaman. Inilah kita orang yang ada ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Mudah-mudahan bisa kita pertahankan insya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala nafa'anallah bih wa bi ulumi fi darin amin wa ammar rijlani fahfazhuma an tamshi bihima ila haram. Kemudian kita masuk nasihatnya Imam Ghazali, kaki, maka jagalah keduanya untuk tidak menuju kepada hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita disebut di bawah kaki itu ada namanya mata kaki. Ini juga istilah Indonesia luar biasa. Kalau dalam istilah fikih kau'ain, ku itu artinya pergelangan tangan. Kalau misalkan bu'ain, dua pergelangan tangan itu mata kaki maksudnya. Dalam babul fikih di situ, kalau dalam perkara wudu ya di bawah dan lain-lain. Tapi istilah kita di Indonesia kaki di bawah mata kaki. Tapi ingat, mata kaki tersebut istilah biar kita tidak salah melangkah, saudara rahimahullah. Biar kita tidak salah melangkah ke kanan atau ke kiri, ke depan atau ke belakang, maju atau mundur, serong kanan atau serong kiri. Di situ benar-benar punya mata kaki masing-masing, ya kan? Biar tidak salah langkah. Tapi ingat, lihatnya bukan dengan itu, tapi lihat dengan hati. Ada gak orang di sini gak punya mata kaki? Punya semua, ya kan? Tapi berapa banyak manusia punya mata kaki tapi salah melangkah, ya kan? Salah melangkah. Hakada, jangan kita menuju daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Au tas'a bihima ila babil zalim, atau di situ kita sengaja untuk datang kepada sultan yang zalim, kepada penguasa yang zalim. Falyamsu ila salatina dzulma min ghairi darurah wa irhaq. Irhaq maknanya lazim. Kalau darurat, kalau lazim ya memang kerja. Kita tahu pemerintahan misalkan, tapi di situ adalah hal yang lazim, nggak ada masalah, ya kan? Dan juga maksiat nggak boleh di situ kita suka. Saudara rahimakumullah, langkah itu ada dua ya. Ada langkah yang zahir, ada langkah yang batin. Setiap langkah kita, masya Allah, langkah yang kelihatan. Kalau langkah yang kelihatan tiap hari kan ditulis. Kemana langkah kita setiap hari? Ada langkah-langkah manusia yang secara zahir dulu, yang di situ ya, yang di situ ditulis pahala luar biasa oleh Allah Ta'ala. Kemana? Langkah menuju masjid. Langkah menuju masjid. Kalau kita langkah menuju masjid, setiap langkah menuju masjid ya, di situ ditulis kebaikan, kata hasanah. Kebaikan. Kalau kebaikan ini kan macam-macam. Kita bikin orang sesuatu kebaikan, bisa pakai uang, bisa pakai tenaga, bisa pakai keringat, bisa diterima, bisa enggak, sama yang kita kasih kebaikan. Tapi kalau misalkan ke masjid udah ditulis kebaikan, udah nulis kebaikan. Juga setiap langkah di situ dihapus dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita kepada Allah. Berapa banyak dosa kita? Salah satunya untuk kifaratuz dzunub, untuk menghilangkan daripada dosa, tebusan kifaratnya dosa, pergi ke masjid. Akada. Kemudian juga setiap langkah di situ juga diangkat derajat di mata Allah Ta'ala. Bahkan diriwayat kalau seandainya kita baca Allahumma inni as'aluka bihaqi sayyilina ilaika bihaqi raghibina bihaqi mamsaya hada. Doa menuju masjid. Kurang lebihnya begitu. Fa inna lam akhrut asyaran wala bataran wala ri'an. Ya Allah, aku menuju daripada langkah-langkah kepada masjid. Aku meminta dengan suatu kebaikan orang-orang yang berjalan atas jalan ini. Kita jalan ke masjid seperti jalannya Nabi Muhammad SAW, seperti jalannya para sahabat Nabi Muhammad SAW, seperti jalannya para alimil ulama, seperti jalannya orang-orang soleh. Mereka punya aktivitas jalannya ke masjid.
dan ke tempat-tempat kebaikan. Kan? Fa inni lam akhrut asyran, ya Allah aku datang ke masjid, aku datang ke tempat kebaikan bukan untuk sesuatu yang daripada kejahatan. Bataran wala ria'an wala sum'atan, bukan untuk mencelakakan orang, bukan untuk sum'ah, bukan untuk riya. Fa inni lam akhrut asyran wala tara wala ria'an wala sum'ah, bal kharajtu qasaqatik wa ibtiga mardatik. Ya Allah, aku jalan ke masjid ini, ke langkah-langkah kebaikan menuju ya semata-mata karena takut akan Engkau dan juga mengharap mardatillah, keridhaannya Allah. Lagi mau jalan kemana? Jalan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan keridhaannya manusia nih. Mau jalan kemana? Ke Big Boss. Ngapain ke Big Boss? Buat dapat ridhonya Big Boss, buat datang ke keridhaannya orang yang di situ terkenal, kaya dan sebagainya. Ridhonya kita datang ke sana, dipanggil lagi dengan gagahnya kita datang. Bagaimana kalau dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha dari segala maha, Subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala, yang bisa bikin kita keluar dengan maha caranya Allah. Kita punya solusi, kita punya problem, kita punya masalah, kita punya hajat. Cara kita beda sama cara Allah, dan Allah Ta'ala punya maha cara. Kalau kita cuma punya cara yang bisa jadi cara itu betul, itu juga salah. Datang dia ke Rabbul Alamin, mardatillah, untuk menuju keridhaannya Allah, biar Allah senang. Masya Allah. Mardatik wa qurbik, minta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in lam akhrut asyran wala bataran wala ri'an wala sum'ah, bal kharatu istikhasaqatik wa ibtigha mardatik. Wa ibtigha mardatik fas'aluka an tu'izani minan nar wa an tudkhilal jannah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, jauhkan aku kepada neraka. Masya Allah, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya seorang hamba baca tu ayat, tu bacaan, nanti cari tahu ya bacaan lengkapnya, maka malaikat pada saat lagi jalan ke masjid dikawal oleh 70.000 malaikat Allah Ta'ala, sembari di situ mengistighfarkan orang tersebut yang lagi jalan. Waduh, 70.000 saudara rahimahullah. Protokoler malaikat 70.000. Protokoler nggak mungkin sembari istighfarin yang diprotokolin, nggak, ya kan? Nggak sembari ya Allah ampuni bapak ini, nggak mungkin, ya kan? Yang ada di situ mungkin apa segala macam. Tapi kalau ini protokolernya malaikat, orang yang jalan dengan bacaan tersebut dengan hati yang bersih, dengan doa, itu di jalan orang tersebut sembari dikawal dan istighfarin dan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia orang datang langkahnya ke masjid. Begitu juga ke tempat-tempat kebaikan yang lain. Begitu juga tempat-tempat yang khair. Maka dari itu bukan ke tempat yang maksiat, kan? Bukan ke tempat yang di situ ada murkanya Allah. Nanti ditulis tuh. Selain tidur, saudara rahimahullah, selain tidur, aktivitas banyak manusia adalah jalan. Jalan ini ya posisi nomor 2 setelah aktivitas tidur. Aktivitas napas lebih banyak lagi. Tapi pada saat tidur dengan ibadah, khair. Tidur sesudah sholat, khair. Tidur dengan berwudu, Masya Allah. Begitu juga jalan kemana. Nah kalau bisa, periksa kaki kita masing-masing. Berapa banyak kita jalan maksiat dulu. Nah, sekarang sudah masih ada kesempatan, mari kita banyak melangkah kepada langkah ke kebaikan-kebaikan yang zahir. Silaturahmi, jalan langkahnya sama kebaikan. Menuju tempat orang soleh, langkah kebaikan. Ya, mamshi fi hajatin akhih, Masya Allah. Ada di situ jalan dalam hajat untuk kebutuhan orang lain. Masya Allah. Itu Allah Ta'ala paling senang orang yang jalan lagi ngebantuin orang lain. Banyak lagi. Langkah secara batin, tindak dan tanduk kita. Mau ngapain ya habis ini ya?
pilih A atau pilih B, maju atau mundur, kanan atau kiri. Jangan lupa, kita punya yang namanya sholat sunnah istikharah. Kalau menentukan sesuatu, jangan pakai emosi, jangan pakai hawa nafsu, ya, jangan pakai nanti menyesal sendiri pada saat kita tidak mempertimbangkan. An-Nabi SAW katakan, nggak bakal di situ orang yang menyesal kalau dia melakukan istikharah, dan tidak akan merugi orang yang melakukan istisyarah. Salat istikharah 2 rakaat, sholli sunnatul istikharah rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar, salat sunnah istikharah. Kalau bisa setiap hari istikharah, ya kan? Karena setiap hari kita menghadapi daripada pilihan persimpangan hidup. Oh, yang mana nih? Kan wanita yang mana nih yang kita pilih? Misalkan mau nikah, mau kerja di mana? Bahkan istikharah, ini rahasia saudara rahimahumullah. Seandainya orang di situ sholat hajat sama sholat istikharah, kedepankan istikharah. Kenapa? Bisa jadi hajat dia itu sudah di depan mata, cuman dari kemarin dia salah terus, ya kan? Lagi mau ngambil ini ditepak sama syaitan, masya Allah, ya kan? Dia mau pergi sholat istikharah, pede dengan apapun yang kita miliki, potensi apapun, sholat istikharah. Biar penentuan apa yang kita tentukan di situ mempunyai hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada campur tangan Allah dalam perjodohan, ada campur tangan Allah dalam kerjaan, ada campur tangan Allah dalam semua daripada aktivitas kita. Hakadha. Nah, kemudian jangan kita datang kepada hal yang di situ kita tahu tadi mengenai salatin, karena di situ masuk daripada derajat tawadhu. Gak boleh merendahkan diri kepada di situ orang yang zalim, orang yang suka maksiat kepada Allah. Jangan kita takut. Yang takut tersebut takutnya bukan karena Allah, tapi takut manusia. Ya. Qala Allah Ta'ala wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah engkau cenderung kepada hati orang-orang yang zalim. Nanti tersentuh, ya, nanti disentuh. Sedikit aja udah luar biasa, na'udzubillah, bagaimana banyak. Nggak boleh di situ tersentuh daripada api nerakanya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa taktsir lisawadi wa inahum lahum ala dhulmihim fa innahu kana dzalika sababan li talab amwalihim. Kebanyakan manusia datang kepada seseorang yang di situ sebenarnya zalim, tapi dia terpaksa. Apa sebabnya? Li talab amwalihim. Kebanyakan mereka untuk mencari daripada tidak lain dan tidak bukan, di situ dia untuk mengambil harta doang, untuk keamanan dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati saudara rahimakumullah. Tapi kita nggak nakutin ya. Orang menjadi seseorang yang mempunyai jabatan yang tinggi, dari mulai harta, dari mulai kuasa, itu bagus, bisa jadi amal jariah. Tapi hati-hati, jangan sampai jabatanmu, hartamu mengantarkanmu kepada su'ul khatimah. Berapa banyak di situ mengantarkan daripada su'ul khatimah. Dia jadi pejabat, enak, ya kan? Kebanyakan pejabat yang di situ nggak benar-benar matinya su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Peringatan saudara rahimakumullah. Tapi berapa banyak di situ min auliyaillah, bahkan mereka kelihatannya kayak cuman pejabat, kayak orang-orang yang punya jabatan, tapi sebenarnya mereka waliullah. Siapa contohnya? Umar bin Abdul Aziz. Karena orang yang pegang jabatan pasti punya daripada kecenderungan untuk hal yang berbuat curang atau berbuat baik. Dilema pasti dalam hatinya, ini bagaimana, atau keterpaksaan yang dia lakukan. Ini pasti tahu ini sudah lazim. Mudah-mudahan diberikan taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak boleh mencela seseorang yang di situ mempunyai kedudukan, yang di situ mempunyai daripada kekuasaan. Kita tidak boleh mencela mereka. Kita mesti menjaga nama baik mereka. Kenapa? Karena masalah mereka sudah parah, ya kan? Masalah mereka sudah parah. Maka dari itu doakan. Para alim ulama begitu. Nah, makanya
Jami'us salatin, silsilatu salatin, dari sultan ini, dari penguasa ini sampai bawah-bawahnya, itu biasa di khutbah-khutbah itu dibacakan. Kenapa? Biar para pemimpin itu dapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun, mudah-mudahan pemimpin kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disinggung di sini, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man da'a an-nafs wa 'amil lima ba'da al-maut, wal ahmaq man ittaba hawah wa tamanna 'ala Allah al-amani. Orang yang cerdik adalah mereka, ya, yang memperhitungkan dirinya untuk beramal untuk daripada akhirat, untuk setelah mati. Orang yang di situ ahmak atau orang yang bodoh adalah mereka, ya, di situ tidak memperhatikan bagaimana nasibnya setelah mati. Dia cuma buat hidup aja, lupa kematian. Auzubillah min dzalik. Kemudian dalam hadis yang lain, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a lil ghina salih li ghinahu dhahaba thuluth dini. Masyaallah. Barang siapa orang tawaddu kepada seseorang, ya, li ghani salih li ghinahu. Nah, orang di situ tawadu, saya jelasin dulu. Tawadu itu apa sih? Merendahkan diri, ya kan? Merendahkan, bukan rendah hati, rendahkan diri ala kulli hal, ya. Tawadu tersebut kepada siapa sih kita tawadu? Orang soleh, bukan orang kaya, saudara rahimahullah. Bukan orang yang di situ kita takut karena sesuatu yang tidak berhubungan dengan Allah, kecuali orang tersebut, ya, punya manfaat untuk umat. Nah, kekayaannya punya manfaat untuk umat, boleh. Tapi kalau seandainya nggak ada manfaat, nggak boleh tawaduk kepada yang seperti itu, kan? Nggak boleh nunduk-nunduk kepada orang yang di situ hartanya belum manfaat buat umat. Kalau ada manfaat, khair. Tapi wabil khusus ketawaduan kepada orang yang saleh. Kalau misalkan di situ nggak tawadu kepada yang salihin, ya, hati-hati, di situ bisa hilang sepertiga agama. Nauzubillah min dzalik. Saudara rahimakumullah. Kemudian, ya, tadi man tawaddal ghani salih dhahaba thuluth. Masyaallah, hilang daripada sepertiga agamanya dia kepada orang kaya karena kekayaannya. Bahkan dikatakan sih tawadhu li ghani salih, ya kan, kepada orang kaya yang Korea itu dia soleh, itu juga hilang. Tapi masih mending daripada yang enggak soleh, lebih parah lagi. Yang enggak soleh bukan sepertiga lagi, hilang semua agama. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, ya. Nah, balik lagi kepada bab tersebut, kepada bab kaki kita. Jaga betul-betul untuk jangan kita salah langkah kemanapun. Saudara rahimakumullah, kalau jalan kemana-mana ada sunnah, selain sunnah istikharah, ada disebut dengan sunnah, salat sunnah safar. Sholli sunnatas safar rakaatain lillahi ta'ala. 2 rakaat. Kita sering safar nih, sering kemana-mana keluar. Pernah gak salat sunnah safar? Kita bahkan bikin walimatu safar, ya kan, mau pergi umroh, mau pergi haji, tapi sholat sunnah safarnya enggak. Nah, ini yang mesti dievaluasi. Ada sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah safar. Sebelum jalan jauh yang lebih dari 83 km ala kulli hal farsakhin, kita sholat sunnah dulu safar. Nah, kalau lagi jalan, pada saat lagi perjalanan, jangan perjalanan tersebut, saudara rahimakumullah, nanti berapa banyak bumi itu nanti bakal bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Bumi, lautan, langit sekarang, nanti dia saksinya apa? Ya Allah, pada saat ini fulan ibn fulan jalan di atas punggungku. Hati-hati, bumi nanti bilang, dia nggak sembayang-sembayang ya Allah, kan? Dia nggak sholat-sholat ya Allah. Ini bahaya. Jadi jangan sampai dalam perjalanan kita tidak melakukan sholat. Kan ada di situ
Ada di situ sholat ringkas, jamak, ada sholat jamak takdim, ada juga jamak takhir. Bahkan ada jamak plus qasar. Nanti di bab itu. Jangan sampai kita jalan kemana-mana lupa sholat. Tapi tidak ada air ini. Tapi tidak ada kesempatan. Sholat yang disebut dengan sholat hurmatil waqt. Tanpa wudu, tanpa tayamum, dia takbir Allahu Akbar. Di waktu yang darurat. Waktu darurat itu waktu yang terakhir, benar-benar dia udah ikhtiar. Di tengah laut, di tengah jalan, nggak ada darurat. Nah, kalau misalkan orang melakukan daripada di situ yang disebut dengan hurmatil waqt, maka pada saat sampai di suatu tempat, maka dia mengqadha dia punya salat. Akala. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan secara bersama yang disampaikan oleh Ustaz, dan selanjutnya ada sesi diskusi pada tahun dan para jemaah yang ingin menyampaikan terkait dengan materi kembali kami persilakan tiga penanya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya. Nah. Kata pisah, kata kedai, juga pergi. Dan selanjutnya terjadi sampai pisah panjang. Nah. Pertanyaannya, apakah kata pisah itu sudah merupakan alat? Yang kedua, setelah mereka bicara, dengan bicara waktu mereka itu lagi, apakah ada hukum bertobat dan berhalal-halal memaafkan atau mungkin ada syariat lain mau menerangkan? Terima kasih. Ya. Nanti Anda jawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam masalah rumah tangga, alhamdulillah, kita tahu di dalam Islam ada dua hal yang di situ emang halal, emang di situ boleh, akan tetapi kalau bisa dihindari. Masalah talak dan masalah hutang. Bahkan para guru-guru besar, guru-guru orang ulama, para ulama, kalau seandainya masuk dalam bab fikih, bab-bab mengenai perceraian, itu dia mesti ta'awuz dulu semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah yahfadzuna wa iyyakum. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru mereka menjelaskan. Ya kan? Udah kayak lagi baca daripada surat Taubah yang enggak pakai bismillah. Nah, kemudian kita juga Allah yahfadzuna wa iyyakum. Mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ di dalam bab fikih kita tahu ada 3 jenis dalam masalah daripada bab talak. Ada talak 1, ada talak bain, ada talak 3. Yang di situ talak yang benar-benar sudah tidak boleh sama sekali, maka di situ masuk daripada talak yang ketiga. Kan di situ mesti ada perincian penjelasan. Tapi ala kulli hal singkat-singkatnya, dalam kasus yang tadi dikasih tahu, kita tidak bisa serta-merta untuk mengatakan memvonis dia ini sudah pisah atau dia ini belum pisah, kecuali mesti diputuskan oleh para ulama setempat. Dalam hal ini kan ada kantor urusan agama, ada orang-orang soleh yang sekitar kita, karena ini penyakit-penyakit batiniah, ini penyakit yang butuh
penanganan istilahnya dokter spesialis nih, istilahnya seperti itu. Nggak sembarangan kita cuman di anggapan-anggapan, nggak. Cuman ditanya, dia bilang itu benar-benar nggak? Walaupun kan kita tahu zaman sekarang tuh hati-hati dari dakwahnya orang-orang yang menjauhkan kita kepada Allah Ta'ala, dipermudah orang untuk kata pisah. Ada istilah lu gua N, ya kan? Gampang banget tuh, nggak ada 1 detik. Tapi kayak begitu udah jatuh, saudara rahimahullah. Nah, apalagi dengan kata yang di situ benar-benar, nah, kan nanti ada 2 kan di dalam babnya itu kan ada 2 penyelesaian. Ustaz, jangan lupa infak kan di situ ada 2 kan, ada yang disengaja atau dia dengan syarat begitu, atau dia dengan kauniyah. Nauzubillah min dzalik, seandainya ini terjadi maka engkau aku talak. Itu ada syaratnya. Jadi tidak bisa di situ dibilang, kita nggak bisa memvonis. Yang di situ dia sudah pisah atau belum pisah. Nanti kalau dia sudah ada vonis di situ, dia sudah pisah atau belum pisah, masuk lagi. Kapan dia itu bilang pisah? Gitu. Pada saat 1 sampai 40 hari. Oh, sebelum rujuk biasa. Oh, di antara bain di situ mesti ada yang namanya akad ulang. Kalau seandainya sudah lebih, kurang lebih seperti itu. Nanti lebih detail lagi. Lebih lagi daripada hal tersebut nggak bisa, kecuali orang tersebut sudah nikah ulang. Sudah nikah sama orang lain lagi, baru dia bisa nikah campur lagi. Jadi ada bab terkhususnya. Maka dari itu Al-Fakir sarankan untuk hal yang seperti ini kita cari ustadz di kantor urusan agama setempat, ya kan? Biar di situ konsultasi biar lebih bagus. Nah, tapi ada masukan begini. Ini untuk kita yang lain semua. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga rumah tangga kita biar nanti bisa membanggakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan wabil khusus laki-laki. Ya. Ta'atul mar'ah nadamah. Taat kepada perempuan adalah penyesalan, tapi jangan disalahartikan. Ya kan? Wah, berarti kita nggak boleh nyesel kalau perempuan. Maksudnya apa? Jikalau dalam suatu pertikaian apa segala macam, bodoh kalau seandainya laki-laki masukkan ke dalam hati kata-katanya perempuan. Jangan. Perempuan itu nggak stabil. Mau dia itu berkata apapun, jangan masukkan dalam hati, saudara rahimahullah. Udah, dengerin, share, tetap kita cintai. Kan? Ini saran. Para orang-orang soleh gitu, itu nyalain kepada kita. Kenapa? Karena perempuan itu tidak stabil. Ada gak perempuan jadi imam buat laki-laki? Nggak ada. Imam jadi nabi? Nggak bisa. Nggak, wanita jadi nabi? Nggak bisa. Wanita di situ lagi sholat, ternyata nggak mood, dia nggak mau sholat nanti kan? Bahaya. Maka dari itu jaga rumah tangga kita. Jangan disalahkan perempuan, jangan. Jaga betul-betul rumah tangga. Apapun, mohon maaf. Sekalipun apapun yang dikerjakannya, tetap maafkan, lebih baik. Nabi SAW bilang khairukum li ahad. Kebaik-baiknya kalian yang di situ paling baik kepada keluarga kalian. Ya kan? Dan akulah yang paling baik kepada keluarga. Ahli di sini maksud adalah istri. Jadi perlakukan yang baik-baik. Dan juga saudara rahimakumullah, ada syaitan namanya Dasim. Dia berulang kali nih dikasih tahu. Dasim itu masuk ke dalam, ya, ada orang nama Dasim mungkin kan. Mohon maaf kalau ada nama syaitan itu Dasim. Itu seandainya itu adanya patroli di jalan-jalan, ya kan? Dia itu masuk ke dalam rumah untuk membuat takhbib, untuk membuat daripada percecokan rumah tangga. Kalau kita masuk dalam rumah tidak baca assalamualaikum, nggak salam aja masuk rumah, syaitan masuk. Hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu laki-laki kita jaga akhlak, jaga adab, jaga semuanya. Kurang lebih seperti itu, Pak ya. Kalau nanti bisa konsultasi lebih lanjut, silakan nanti minta nomor Anda, biasa nanti kita lebih dalam lagi. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum. Silakan pertanyaan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mau bertanya tentang satu dari kira-kira bagaimana kalau kita di satu daerah dia tidak ada air, yang ada air laut. Masya Allah.
kedua, saya ingin bertanya masalah yang dilakukan itu Pak Taufan dalam rumah tangga ini. Bagaimana kalau ada orang yang berpacaran suami istri, kemudian berpacaran itu dalam rumah tangga berpacaran biasa, namun dia lebih gauli istrinya selama kira-kira 6 bulan. Apakah itu jadi pasal atau dikaitkan atau bagaimana? Itu aja pertanyaan. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Air yang bisa untuk dipakai wudu, ya, di antaranya air disebut dengan ma'ul nahar, air sungai, boleh. Ma'ul ain, mata air. Ma'ul bi'r, yaitu daripada air sumur yang kita gali. Dan juga ma'ul bahar, yaitu air laut. Jadi air laut itu boleh. Air laut itu boleh untuk dipakai wudu. Boleh juga dipakai untuk mandi wajib, saudara rahimahullah. Seandainya di rumah PDAM lagi ini, ternyata malam ada pertempuran atau bagaimana, ya kan? Dia pagi-pagi langsung ke air laut, dia nyemplung di situ, ya kan? Niat sah. Nah, seperti itu. Nah, jadi di situ boleh. Yang kedua, sesingkat dengan rumah tangga pertengkaran tentang menggauli istri. Saudara rahimahumullah, tentang lalu saya lanjutkan dulu tadi mengenai air. Yang atas, yang selanjutnya boleh juga pakai air hujan. Boleh juga di situ ma'ul bard. Ma'ul bard itu air ma'ul thalaj, air yang di situ es sekalipun, atau juga air salju, saudara rahimahumullah. Jadi yang jatuh dari langit itu boleh kita pakai juga untuk wudu. Jadi nggak ada alasan. Seperti itu. Kemudian lanjut tadi mengenai daripada rumah tangga yang dia udah pisah 6 bulan. Kemudian dia tidak menggauli daripada istrinya. Nafkah baik secara zahir atau di situ nafkah secara batin. Salah satunya nafkah secara batin itu adalah menggauli bagian dari nafkah secara batin. Nah, jikalau seorang istri ridho, nggak ada masalah. Yang istrinya ridho, ya Allah, saya ridho ya. Kenapa? Sudah lama kita nggak begitulah, kayak gitu. Kapan? Ternyata nih suami istri sudah umurnya sudah uzur dua-duanya, tapi dia saling ridho, khair, nggak ada masalah. Begitu juga nafkah secara zahir, ya. Seandainya, mohon maaf, dulu suaminya punya uang, ternyata dapat sesuatu, suaminya bukan produktif lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain dengan suatu sebab, atau yang lebih parah lagi, ternyata dia tidak bisa ngapa-ngapain, yang nafkahi cuman istri. Kalau istrinya ridho, boleh. Nah, kita sebagai laki-laki minta ridhonya, kan? Bahkan disunnahkan kita mesti meminta ridho, suami meminta ridho istri, istri meminta ridho suami setiap hari sebelum tidur, saudara. Kalau bisa sebelum tidur minta. Kenapa? Mohon maaf, takutnya nanti pas tidur nggak bangun lagi, ya kan? Takutnya pada saat tidur nggak bangun, dia nggak nakutin. Tapi begitu sunnahnya kalau kita mau ngambil sunnatul awwal. Di situ para ulama ngajarin seperti itu. Jadi tidak ada masalah jikalau di situ dia ridho, saling ridho. Wallahu a'lam. Kurang lebih seperti itu. Satu pertanyaan lagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Insyaallah. Ada salah satu kepala daerah dia berjoget-joget dan terus apakah hal ini kita benci atau dengan cara kita harus Nah, yang kedua, saya itu pernah melakukan satu perjalanan dan di situ tidak ada orang muslim. Terus saya makan, tapi makannya di rumah orang muslim. Lalu pas saya makan, ada tadi yang berbeda. Kira-kira
makan malam, sama saja tidak ada. Masya Allah. Ya, ya. Yang pertama Anda jawab dulu masalah makan ya. Yang nggak boleh dimakan ini kan yang diharamkan dan juga yang najis. La yatanajjasa illa bil yaqin. Kita ambil dari usul fikih dulu, ya kan? Di situ tidak dikatakan sesuatu najis kecuali yakin. Begitu juga kan tadi diceritakan ada anjing, ada apapun. Kita takut di sini mughalladhah dan di situ istilahnya kita takut campur. Tidak dikatakan di situ najasah seandainya kita yakin itu najis. Kalau ragu-ragu dia nggak masuk, ya kan? Ragu-ragu malah masuknya enggak. Tapi kalau yakin baru, maka dari itu jangan nggak yakin. Oh khair, nggak ada masalah. Husnuzon, oh ini nggak ada makanan lagi, adanya ini, ya kan? Nggak, kita yakin di sini dia nggak masuk. Yakinkan diri itu yang baik. Tapi kalau seandainya keraguan kita sampai akhirnya keyakinan kita, oh enggak, saya yakin ini udah pasti kena dijilat sama binatang najis. Nah itu maka jadi haram hukumnya. Begitu. Kalau misalkan enggak. Dan juga saudara rahimakumullah, kita mesti tahu ya, kalau seandainya ini kan terjadi, seandainya kita ke luar negeri yang di situ minoritas muslim, apa yang kita makan, apa kita nggak makan? Kita tahu saudara rahimakumullah mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Ada roti gandum, khair boleh, ya kan? Ada buah-buahan ada khair. Atau kita bawa dari Indonesia, atau kita bawa dari tempat kita sendiri, dari kampung kita sendiri menuju ke tempat yang lain. Ala kulli hal, jangan meragukan diri kita. Tapi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yas'alunaka 'anil bir istafti qalbak. Ada datang sahabat Nabi nanya, dia nanya, sebelum nanya Rasulullah SAW langsung bilang, kau bertanya sesuatu yang baik, timbanglah dengan hatimu, sabda mulia Nabi SAW. Pada saat dalam hati kita enak, lanjutin. Pada saat enggak enak, jangan. Galan Nabi, da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang kau ragu menuju sesuatu yang kita tidak ragu. Kalau ragu jangan, kalau enggak ragu silahkan. Tapi saya enggak ragu, silahkan, enggak ada masalah. Ragu silahkan, tinggalkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, seandainya kita melihat seseorang, jangankan pemimpin, di luar pemimpin, di luar siapapun, ingat, kalau kita melihat suatu kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, sabda mulia Nabi SAW. Kalau kita lihat kemungkaran, kita mesti yang namanya cegah tersebut. Dengan apa? Ada adabnya, ada tingkatannya. Biyadih, dengan tangan. Bilisani, dengan lisan. Biqalbihi, atau dengan hati. Fahuwa ad'aful iman. Maka itu adalah sekecil-kecilnya, sedikit-dikitnya iman, cuma dengan hati kita berdoa. Ada magalah orang Hadramut bilang begini. Artinya, kalau seandainya kita datang ke suatu tempat, ternyata tempat tersebut ada orang yang buka aurat, apa yang kita lakukan? Nimpuk, ceramah, ambil mic, apa? Pejamkan mata. Betul gak? Ini yang paling logis. Ini yang paling logis kita lakukan. Kita lihat TikTok atau apapun, kita jangan lihat ala kulli hal. Itu yang buat diri kita sendiri. Kalau kita datang suatu tempat yang di situ ada maksiat, yang pertama kita lakukan, pejamkan mata. Para guru-guru kita bilang seperti itu. Nah, kemudian ada dalam Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, dalam Quran tuh Allah Taala abadikan di situ. Kalau bisa kita doain, ya Allah jangan kau tuntut kami atas sesuatu yang ada pada dia. Ya kan? Kalau ada kesempatan lagi, nasihatin dia. Nasihatin orang yang suka berbuat maksiat tersebut. Jarang-jarang orang yang di situ menasihati mereka orang-orang yang lalai dengan cara yang benar. Kebanyakan mereka di situ menasihati orang-orang yang lalai, ternyata tambah lalai yang dinasihatinya. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu ada tekniknya, ada caranya. Dapetin hidayah. Doakan biar dia dapat hidayah. Ada orang di situ buka aurat. Apa yang kita lakukan? Pejamkan mata. Oh enggak mau, enggak puas. Ambil kerudung, ambil jilbab, bagikan jilbab. Saudara rahimahullah. Ya kan? Bukankah dulu waktu zaman Syekh sampai Sultan Mehmed II di situ. Waktu beliau ada satu orang sedikit ya, kita cerita sedikit. Ada di situ orang yang
Masya Allah, dikenalnya orang yang ahli maksiat, setiap hari jalan ke tempat maksiat. Habis begitu pas dia mati di tengah jalan, itu Sultan Mehmed di situ lagi, Sultan Muhammad panggilnya Mehmed di Turki sana, itu lagi pakai apa namanya cadarnya, lagi belusukan. Pada saat itu, ini ada bangkai manusia, ada mayit. Kenapa engkau angkat orang tersebut? Dibilang, jangan ambil orang tersebut, jangan pedulikan. Orang tersebut adalah orang ahli maksiat. Dibuka dadar, dibilang, angkat, aku adalah sultan. Kata. Pas diangkat, datang ke rumahnya. Pada saat datang ke rumahnya, istrinya bilang, ya Allah, sudah aku bilang, mayitmu tidak akan dipedulikan orang lain. Kata. Tapi engkau wali min auliyaillah. Kata istrinya begitu. Ya kan, di tempat maksiat tapi dibilang wali min auliyaillah. Kaget sultan tersebut yang nganterin jenazah. Ya kan, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Pada saat itu dibilang, pas itu ditanya, istrinya, kenapa kau bilang dia wali min auliyaillah? Dia bilang, kau siapa? Kata. Dia nggak membuka, kecuali sama orang yang benar. Dibuka cadarnya, dibilang anak sultan. Baru dikasih tahu, ya kan? Wah, ini benar deh berarti cerita. Kenapa? Ini setiap hari ke tempat maksiat, dia beli khamar, pas saat beli khamar, ya, dia kasih kepada orang-orang duitnya, dibeli, kan khamar beli aja haram tapi, ya kan? Tapi daripada lebih parah lagi, lebih parah dipegang, dia beli, dimusnahkan sama dia, dibawa pulang. Ayo, kayak Habib Husin bin Syekh Abu Bakar, di situ dia mengharamkan tabak di situ diharamkan, dibeli tabak semua. Pada saat dibeli, dibakar sama dia, ya kan? Habis itu datang ke tempat maksiat, ke tempat-tempat yang di situ wanita-wanita itu dikasih duit suruh pulang, kasih duit. Orang tahu lihatnya cuma kasat mata. Ternyata orang tersebut dia sedang melakukan dakwah, saudara. Ya kan? Habis itu dia bilang, Masya Allah benar, anak sultan katanya. Kalau gitu besok, dibilang kata istrinya, gimana nanti kau mati katanya, nggak ada yang sholatin. Dia bilang nanti yang sholatin aku adalah para ulama, para sultan, para aulia katanya. Ternyata benar. Sultan bilang kalau begitu besok kita sholatin jenazahnya senegara semua. Itulah kehormatan. Jadi kita jangan lihat seseorang ya di situ hanya dari kasat matanya saja. Nah, maka dari itu lakukan dakwah dengan kesempatan apapun, lakukan dakwah. Nah kalau kita nggak bisa berdakwah tersebut, hati. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan taufik wal hidayah. Seperti itu. Contoh Pak ya, kalau kita lagi lewat di jalan-jalan yang di situ kampung-kampung belum mengenal Allah, Al-Fatihah kita lakukan. 1 kali Fatihah buat niatin taufik wal hidayah buat mereka yang ada di kampung-kampung tersebut. Insya Allah. Kurang lebihnya mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.